UNHCR marah pada mahasiswa yang mengangkut paksa dari kamp pengungsian ke kantor Kemenkumham kemarin. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita dengarkan lebih dulu. Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) merasa marah setelah sekelompok mahasiswa secara paksa mengusir pengungsi Rohingya di Banda Aceh pada hari Rabu yang lalu. UNHCR menyatakan bahwa serangan yang terjadi di lokasi penampungan pengungsi Rohingya tersebut telah mengejutkan dan menyebabkan trauma bagi etnis Muslim dari Myanmar tersebut. Sebagian besar dari para pengungsi adalah anak-anak dan perempuan sendiri. UNHCR menunjukkan keprihatinannya melihat serangan yang terjadi di tempat penampungan keluarga pengungsi yang rentan di kota Banda Aceh, Indonesia. Korban serangan tersebut adalah mayoritas anak-anak dan perempuan. Dalam situasi ini, UNHCR meminta kepada pihak berwenang di wilayah tersebut agar segera mengambil langkah-langkah penting untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan hidup semua orang dan personel yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan di sana. Insiden ini terjadi karena kampanye online yang mengandung informasi yang salah tentang para pengungsi Rohingya, menurut lembaga PBB tersebut. UNHCR mengingatkan semua orang bahwa orang-orang yang menjadi pengungsi di Indonesia, terutama anak-anak, perempuan, dan laki-laki, adalah korban dari tindakan penganiayaan dan konflik. Mereka juga merupakan orang-orang yang berhasil selamat dari perjalanan laut yang sangat berbahaya. Menurut UNHCR, Indonesia telah memberikan bantuan kepada orang-orang yang berada dalam keadaan putus asa dan terancam kehilangan nyawa di laut, sehingga mencegah mereka mengalami nasib yang sama dengan ratusan orang lainnya. Hal ini menunjukkan adanya tradisi kemanusiaan yang telah lama dijunjung tinggi di Indonesia. UNHCR juga meminta publik untuk berhati-hati terhadap kampanye online di platform media sosial yang bertujuan untuk menyerang otoritas, penduduk setempat, pengungsi, dan pekerja bantuan kemanusiaan. Masyarakat sebaiknya menjauhi kampanye-kampanye yang menciptakan. Nah, kan lucu. UNHCR menyebut bahwa mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di Aceh kemarin itu adalah korban kampanye online tentang ujaran kebencian. Dalam arti gini, ada yang membuat berita hoax tentang kabar-kabar atau tentang orang-orang Rohingya ini, dan kabar itu sampailah kepada para mahasiswa dan akhirnya mahasiswa ini demo. Nah, menurut UNHCR itu seperti itu. Tapi ini bukan permasalahan tentang kabar hoax yang disebarkan melalui media sosial, tapi ini sudah menjadi permasalahan dengan masyarakat atau warga Aceh. Jadi bukan hanya persoalan dengan kabar hoax yang ada di media sosial. Lalu UNHCR melarang warga, masyarakat, bahkan mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa ataupun melakukan aksi-aksi yang seperti kemarin dilakukan. Warga Indonesia menurut UNHCR itu harus bisa dan harus mau menampung para pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. Dan negara ini milik siapa? Milik UNHCR atau milik rakyat Indonesia? Kok UNHCR yang seolah-olah mengatur negeri ini, mengatur negara ini dengan tidak memperdulikan undang-undang ataupun peraturan yang ada di suatu negara. Dengan semudah itu UNHCR menyuruh pemerintah Indonesia untuk menerima. Lah, mereka siapa? Lebih berhaklah rakyat Indonesia asli daripada UNHCR. Bila perlu UNHCR ini sekalian aja dibubarkan, keluarkan dari Indonesia, jangan ada perwakilan di Indonesia. Selesai permasalahan ini. Dan juga sempat beredar kabar bahwa UNHCR ini akan mencari suatu tempat di Aceh, dan ceritanya itu adalah sekitar ratusan hektar yang akan nanti dibeli atau dikelola oleh UNHCR, dan para pengungsi ini akan ditempatkanlah di sana. Itu bukan penyelesaian, tapi itu akan menambah masalah besar. Toh memang dia itu jauh dari pemukiman warga, oke, jauh dari pemukiman warga.
Tapi untuk imbas kedepannya itu apa? Ketika nanti sudah jutaan orang yang ditempatkan di dalam kamp penampungan yang jauh dari pemukiman warga, dan jumlahnya itu udah sampai jutaan ya, masuklah ke sana. Karena lokasinya itu kan menurut sumber beritanya itu kan luas sampai ratusan hektar. Nah, ke depan nanti mereka beranak pinak di situ. Terus yang menjamin kalau UNHCR yang menjamin pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan uang sedikit pun, lah, silakan UNHCR yang menangani tentang kasus pengungsian ini. Tapi ketika nanti mereka sudah banyak, jutaan bahkan puluhan juta orang nanti di penampungan, bukan hal yang mustahil mereka ini keluar dari penampungan dan menyebar di seluruh Indonesia. Mendekatlah, menikahilah nanti warga-warga Indonesia asli. Lalu mereka nanti difasilitasi rumah, dibelikan rumah, itu uangnya dari UNHCR semua. Misalkan satu keluarga diberikan satu kapling. Nah, satu kapling misalkan ada di Medan. Nah, satu kapling lagi nanti ada di Aceh, satu kapling lagi nanti ada di Palembang, satu kapling lagi nanti ada di Lampung. Dan nanti itu mereka akan tersebar kemana-mana, dan lama-lama mereka mempunyai hak milik di negara ini. Padahal mereka hanya seorang pendatang, imigran yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, lama-kelamaan nanti karena jumlahnya udah puluhan juta orang, mereka membelilah tanah-tanah itu satu persatu nih. Nggak sekaligus semua pengungsi membeli tanah, tapi satu persatu mereka keluar dari pengungsian dan beli tanah. Begitu seterusnya. Ya, lama-lama tanah Indonesia habis jadi hak milik nanti kepada orang-orang Rohingya semua. Dan warga Indonesia nanti udah nggak kebagian tanah lagi, nggak kebagian tempat tinggal lagi, habis oleh mereka karena udah dibeli sama UNHCR dan diberikan lagi kepada masyarakat Rohingya yang pengungsi ini. Itu sedikit cerita tentang gambaran masa depan kita nanti ketika Rohingya ini semakin berkembang biak yang dipiara oleh UNHCR. Nah, kita harus mengingat ke masa-masa dahulu Indonesia pernah dijajah. Awalnya adalah perlahan-perlahan dengan cara seperti ini, dan pada akhirnya terjadilah pertempuran yang akhirnya Indonesia dapat merdeka sendiri. Nah, dari situ kita jadikan sebagai pengalaman jangan sampai terulang lagi di kemudian hari, setelah nanti kita berbaik hati kepada pengungsi-pengungsi dari Rohingya, karena kita tidak pernah tahu pengungsi ini tujuannya apa ke negeri kita, atau mungkin ada yang memiliki tujuan dengan memanfaatkan mereka para orang-orang Rohingya ini sebagai jembatan. Jadi kita wajib dan perlu waspada untuk menjaga negeri ini.